Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini untuk merayakan ulang tahun kami yang ke-10, kita akan menghitung mundur tren dan lagu dari tahun 2016 yang bikin kita auto nostalgia. I'm not overreacting. I'm doing what any reasonable person would do in this situation. I'm lemonading. Nomor 5, tren ribut. Oh, we have fun. Dari serial televisi sampai film layar lebar, tahun 2016 benar-benar berada di tengah era ribut besar-besaran. Mulai dari Ghostbusters hingga Gilmore Girls, A Year in the Life, studio, jaringan TV, dan layanan streaming berlomba-lomba menghadirkan sequel, spin-off, dan versi baru dari karya-karya yang sudah kita cintai. Wow, winded. Haven't done that for a while. Oh, good. I've missed you, kid. I missed you too. How long's it been? Feels like years. Di masa itu, rasa nostalgia benar-benar memuncak. Kita dipertemukan kembali dengan karakter, cerita, dan dunia yang dulu begitu akrab. Memang tidak semua ribut berhasil menangkap keajaiban versi aslinya, tapi tetap saja menyenangkan bisa reuni dengan teman lama. It's good for you to get out of that little house every once in a while. Certainly was good for you. I'm always happy to see you. And I'm always happy to find a reason. Nomor 5, lagu Work, Rihanna featuring Drake. Inilah anthem tahun itu. Di awal 2016, Rihanna merilis album ke-8-nya, Anti. Single pertamanya Work langsung mendominasi tangga lagu begitu dirilis. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. Berkolaborasi dengan Drake, lagu ini memadukan dancehall dan reggae, bahkan disebut-sebut membantu membawa genre dancehall ke audiens yang lebih luas. To give me something that I never had, something that you never seen. Liriknya menggunakan patois, bahasa Kreol yang dipengaruhi Afrika Barat dan digunakan dalam diaspora Jamaika. Dari radio sampai klub malam, Work sukses bikin semua orang turun ke lantai dansa. When I came from my dirt. Nomor 4, tren The Mannequin Challenge. Inilah sensasi internet yang benar-benar membeku dalam waktu. Pada musim gugur 2016, Mannequin Challenge mengambil alih dunia maya. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. Konsepnya sederhana. Semua orang harus diam tak bergerak seperti patung, sementara kamera bergerak mengelilingi mereka dengan lagu Black Beatles dari Razor Murt diputar sebagai latar. Para siswa dari Edward H. White High School di Florida sering disebut sebagai pencetus tren ini. We just started doing crazy poses and recording it, and then that day we posted it on every social media site that we had. Setelah video mereka meraih jutaan penonton, semua orang ikut-ikutan. Bahkan NBA sempat mengajak mantan ibu negara Michelle Obama untuk berpartisipasi. Nomor 4, lagu Closer, The Chainsmokers featuring Halsey. Di tahun 2016 rasanya kamu tidak mungkin bisa menghindari lagu ini. Closer dari The Chainsmokers bersama Halsey mencengkram posisi Billboard Hot 100 selama 12 minggu penuh. Memadukan pop dan musik elektronik, lagu ini benar-benar earworm yang susah lepas dari kepala. Mengangkat tema patah hati dan kerinduan, liriknya terasa sangat relate bagi banyak orang. Bahkan kalau kamu bukan penggemarnya, siapapun yang sering mendengarkan radio 1 dekade lalu pasti hafal lagu ini di luar kepala. Nomor 3, tren Hamilton. Walau debut di Broadway pada 2015, tahun 2016 benar-benar menjadi tahunnya Hamilton. Musikal karya Lin-Manuel Miranda ini sukses mencuri perhatian di New York, the greatest city in the world, dan melampaui semua ekspektasi.
Dalam 1 tahun, Hamilton memenangkan Grammy, beberapa Tony Awards, dan bahkan Pulitzer Prize. Itu membuktikan bahwa pertunjukan ini bukan sekedar teater biasa, melainkan sebuah fenomena budaya. 1 dekade kemudian, musikal revolusioner ini masih bersinar di Broadway, tetap terasa young, scrappy, and hungry seperti di tahun 2016. Nomor 3, lagu Sia featuring Sean Paul. Rolling Stone menyebut lagu ini sebagai anthem pesta yang penuh energi, dan kita setuju banget. Diambil dari album ke-7 Sia, This Is Acting, Cheap Thrills menjadi favorit radio sejak dirilis. Sejak pertengahan 2010-an, lagu ini sudah jadi andalan di hampir setiap playlist pesta. Kesuksesannya yang luar biasa membuat Sia meraih single nomor 1 pertamanya di Billboard Hot 100 tahun itu. Dengan remix bersama Sean Paul, lagu pop ceria ini mengajak semua orang untuk turun ke lantai dansa dan mungkin saja pada akhirnya berayun dari chandelier. Nomor 2, Trend, Pokemon Go. Nostalgia hits in, like, I'm a kid, I need to play this again, it's real life. Well, he texted me like 30 minutes ago saying, let's meet up in Hollywood to catch Pokemon. Trying to catch them all, you know? Tidak ada yang bisa memprediksi seberapa besar kesuksesan game ini. Pada 2016, Nintendo, The Pokemon Company, dan Niantic berkolaborasi menciptakan game mobile yang memungkinkan siapapun menjadi pelatih Pokemon di dunia nyata lewat teknologi AR. Dengan bantuan GPS, Pokemon Go meraih lebih dari 500 juta unduhan secara global. GPS technology places animated monsters inside in the real world around you. Then you flick this ball here to catch it to move on to the next level. Gotcha. Pengguna di seluruh dunia memadati taman dan jalanan demi satu tujuan, catch 'em all. Menghasilkan miliaran dolar keuntungan, game ini benar-benar berkembang menjadi fenomena yang hidup dengan sendirinya. Take a look at this crowd. This is unbelievable. Of Pokemon Go users mobilizing into action right here in New York City after reports that Vaporeon, this is one of the characters. It's a very sought after character, as you can see. Nomor 2, lagu 24K Magic, Bruno Mars. Look out! Pop, pop, it's showtime. 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 Guess who's back again? Saat Bruno Mars merilis single ini di akhir 2016, memang terasa ada keajaiban di udara. Mengusung judul yang sama dengan album studio ketiganya, 24K Magic menjadi penutup tahun yang penuh energi dan hiburan. Lagu ini mendapat banyak pujian dari kritikus, bahkan sering dibandingkan dengan gaya musik James Brown dan Prince. Perpaduan funk dan R&B yang kuat membuatnya melesat ke puncak tangga lagu dan akhirnya mengantarkan Bruno Mars meraih penghargaan Record of the Year di Grammy Awards ke-60. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Lagu Into You, Ariana Grande. Di tahun 2016, kita benar-benar jatuh hati pada lagu ini. Lagu Sorry, Justin Bieber. Masih sangat populer setahun setelah debutnya, tidak pernah terlambat untuk memutar lagu ini lagi. Trend, Stranger Things. Serial ini benar-benar membalikan dunia kita. Let's get out of here. Let's go. Go. Yeah, that's right. You better run. She's our friend and she's crazy. Trend, Deep Side Part. Gaya belahan rambut ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Parting it on the side like this is good for somebody who has thinner hair. So if you have finer, thinner hair that lacks volume, this is a good hair part for you because it
clearly volumizes your hair. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, tren skinny jeans. Denim memang sudah berevolusi selama 1 dekade terakhir, tapi hati para milenial seakan masih terkunci pada tren ini sebagai kegemaran fashion terbesar di 2016. People wouldn't lie about my tight pants. I got my tight pants. I got my tight pants on. Skinny jeans benar-benar merajai, ketat dan melekat di kaki dengan potongan yang super ramping. Entah kenapa kita tidak pernah merasa cukup memakainya. Dari The Gap sampai Levi's, toko-toko denim dipenuhi celana super ketat ini. More stretch fits more people. And by more people, we mean... Sekarang, celana wide leg sudah mengambil alih posisi hip huggers kesayangan kita. Namun, banyak prediksi fashion menyebutkan bahwa pada 2026, skinny jeans akan kembali lagi ke lemari kita. Because what are you gonna do? Wear mom jeans? Can't feel my feet, but I look good. Nomor 1, lagu Lemonade, Beyonce. Kalau ada satu hal yang benar-benar mendefinisikan 2016, itu adalah Beyonce. Pada April tahun itu, ia merilis album visual kejutan berjudul Lemonade dan para penggemar langsung menyambutnya dengan antusias. Menampilkan karya paling personal dan berpengaruh dalam karirnya, proyek ini memadukan berbagai genre musik mulai dari country, jazz, hip hop hingga lainnya. Tidak hanya lagunya yang berada di level berbeda, visualnya pun menyuguhkan gambar dan penceritaan yang memukau. Sebagai eksplorasi tentang feminitas kulit hitam, Lemonade menjadi bagian revolusioner dan sangat kuat dalam sejarah musik. Tren atau lagu dari 2016 mana yang ingin kamu lihat kembali populer tahun ini? Tulis di kolom komentar.